Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 2151, Kejutan. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Hanya suara pertempuran di kejauhan yang masih berkecamuk. Seperti yang kalian semua tahu, Serikat Alkimia kami adalah yang terbesar di dunia. Namun, Serikat Selatan, Utara, Timur, dan Barat selalu berusaha merebut kekuasaan kami. Sebagai murid, kami diizinkan menggunakan tanah milik Serikat Alkimia kami. Sekarang giliran kalian untuk membantu. Setiap yang mulia akan membawa 2 asisten. Kalian akan membantu dengan berbagai tugas lain yang kami, para yang mulia, miliki dan juga akan menjadi jalur komunikasi antara kami dan para pelari. Bersiaplah. Sambil mengamati dengan cepat, Gunther menunjuk ke arah 2 orang murid. Kalian berdua, ikut aku. Sisanya pilih yang kalian suka. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Mulia akan terjadi. Dion yang tadinya pasif melihat perubahan itu, tiba-tiba diserbu. Pilih aku, tidak, pilih aku, Yang Mulia. Tolong pilih aku mungkin sudah tua, tetapi aku bersedia melakukan apa saja. Aku punya pengalaman yang tidak mungkin dimiliki kedua burung muda itu. Bibir Dion berkedut. Ia harus mengakui bahwa estetika dewasa yang dimiliki wanita parubaya itu tidaklah buruk, tetapi 2 aura mengerikan meletus dari sisi Dion. Lilith hampir menghunus pedangnya. Sebagai dewa, tak seorang pun pernah mengira akan merasakan tekanan seperti itu dari 2 gadis kecil. Namun, banyak dari mereka yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Lilith melotot ke arah Dion. Kau hanya boleh memilih laki-laki. Petik 1. Petik 1. Dion terdiam. Apa yang terjadi pada Lilithku yang selalu tersenyum dan riang? Ditambah lagi, apakah dia pikir aku semacam penggila seks? Ia menoleh ke arah Saru untuk meminta bantuan, tetapi Saru tampaknya tidak menyadari tatapannya. Ia menatap ke kejauhan seolah-olah ia sangat tertarik dengan matahari terbit di Cakrawala. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya. Baiklah, kalau begitu hanya laki-laki. Dengan cepat memindai, indera abadi Dion dengan mudah melihat semuanya. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan asisten. Mereka hanya akan memperlambatnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia dapat menggunakan mereka untuk berkomunikasi dengan para pelari, dia memutuskan untuk tidak menolak mereka. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa berinteraksi dengan para pelari ini sebagai manusia biasa akan membuatnya sangat sulit untuk tidak keluar dari situasi ini dengan tangan berlumuran darah. Akan lebih baik bagi mereka semua jika ia mengalami gangguan sesedikit mungkin. Karena para muridnya telah merasakan kehebatannya dalam ilmu alkimia saat dia menempatkan wanita tua berhidung bengkok itu di tempatnya. Tentu saja dia tidak perlu khawatir dengan perbedaan pendapat mereka. Para yang mulia lainnya, yang sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi, duduk dengan tercengang. Apa yang telah dilakukan Dion dalam waktu yang begitu singkat hingga memperoleh tingkat fanatisme seperti ini? Bahkan Deputi Gunther, yang tidak pergi terlalu jauh bersama kedua asistennya. Berdiri terpaku, dia melirik ke arah mereka, hanya untuk melihat pemandangan yang sangat jelas keengganan tersembunyi di mata mereka. Para asistennya sebenarnya lebih suka pergi bersama Dion? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia Taline mengatupkan rahangnya erat-erat, bergumam dalam hati, berupaya menenangkan diri. Semakin cemerlang dia, semakin mudah dia jatuh. Semakin cemerlang dia, semakin mudah dia jatuh. Mungkin yang membuat mereka yang menonton sama-sama terkejut adalah betapa besarnya kendali yang dimiliki para wanita di samping Dion terhadapnya. Mereka belum pernah mendengar seorang pria berkuasa membungkuk kepada kekasihnya dengan cara seperti itu. Terutama tidak di depan umum, mungkin mereka hanya akan memberikan sedikit kelonggaran secara pribadi. Akhirnya, Dion memilih 2 orang. Seorang pria setengah baya bernama Emery, dan seorang lagi yang tampaknya sudah meninggal bernama Belin. Setelah itu, ia berjalan menuju barak para alkemis. Tembok kota itu sangat tebal. Dibangun dari batu-batu berwarna coklat, berdiameter 5 meter dari depan ke belakang. Para alkemis masing-masing diberi bagian tembok untuk dikendalikan. Sebagai anggota serikat terkuat, Dion mengendalikan radius 5 mil dari tembok utara. Namun, karena hanya ada pertempuran yang melibatkan beberapa ribu orang di setiap tembok, ia hanya bertanggung jawab atas sekitar 100 orang. Untuk perang yang mematikan, sesuatu seperti hanya memiliki 100 orang dalam radius 10 mil hampir menggelikan. Namun, untuk perang para kultivator, dan terutama yang abadi, kepadatan seperti itu sebenarnya bisa dianggap cukup tinggi. Namun, pada dasarnya itu hanyalah permainan anak-anak bagi Dion. Yang lebih menyebalkan untuk dihadapi daripada apapun adalah reaksi keras pelarinya saat menyadari bahwa mereka bekerja untuk manusia biasa. Tampaknya kehebatan ujian sertifikasinya meskipun ditonton oleh begitu banyak orang tidak dipahami oleh mereka yang terlalu bodoh untuk memahami apa yang telah terjadi. Lebih parahnya lagi,
Tidak seperti para alkemis dan ahli lainnya yang langsung mengerti betapa istimewanya jubah dan lencananya bagi para pelari yang sangat cerdas ini. Hal itu hanya membuktikan bahwa dia seorang penipu. Para pelari Dion adalah dua pria kekar yang tampaknya telah mengukir tubuh mereka sendiri dari kerikil. Mereka memiliki penampilan yang kasar dan sangat kecoklatan sehingga jelas bahwa warna kulit mereka pasti beberapa tingkat lebih terang daripada yang terlihat sekarang. Mereka adalah sepasang saudara kembar yang dikenal sebagai roh bersaudara. Dion sangat berharap mereka tidak memilih nama panggilan ini sendiri karena mereka akan dapat bersaing dengan putrinya dalam kompetisi pemberian nama yang buruk. Namun Dion tidak akan mengabaikan mereka berdua. Ia hampir bisa melihat kerikil yang menyusun otak mereka menggelinding di balik pantulan mata mereka. Atasi mereka, kata Dion kepada Emery dan Blin. Aku lebih suka tidak ada gangguan yang bertebaran. Mendengar kata-kata itu, saudara-saudara Rock meledak marah. Mereka belum mengatakan sepatah kata pun, tetapi Dion mengabaikan mereka begitu saja. Namun, bagi Dion, ia telah melihat semua yang perlu dilihat. Ia sudah bisa merasakan penghinaan dan ketidaksenangan mereka, mulut mereka melengkung seolah-olah ada kata-kata yang ingin mereka ucapkan di ujung lidah mereka. Mengapa ia harus memberi mereka waktu? Ya, yang mulia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2152, tertawa kecil. Emery dan Blin mengejutkan kedua bersaudara itu dengan mengikuti kata-kata Dion tanpa sedikit pun keraguan. Silakan, Emery menunjukkan pintu keluar untuk saudara Rock. Kirimkan kami daftar pil yang dibutuhkan dan kami akan mengembalikan pesanan yang sudah lengkap kepada Anda setelah semuanya selesai. Yang mulia sedang sibuk. Mendengar Emery menggambarkan Dion sebagai sibuk, sementara dia jelas-jelas hanya beberapa kaki dari mereka sambil tersenyum dan mengobrol dengan Saru dan Lilith praktis membuat uap keluar dari telinga mereka. Akan tetapi, meskipun kedua bersaudara ini berani tidak menghormati Dion karena bias mereka yang berlebihan, yang tidak berani mereka lakukan adalah meremehkan seorang alkemis. Mereka tidak memiliki konsep tentang perbedaan antara yang mulia dan murid. Mereka hampir tidak mampu membeli pil murid sesekali, jadi bagaimana mungkin mereka berani tidak menghormati Emery dan Blin? Mereka hanya bisa melotot ke arah Dion dan diusir dari kamp. Dion sendiri sudah lama melupakan hal itu. Ia malah fokus pada situasi pertempuran, sesekali mengucapkan beberapa patah kata kepada Saru dan Lilith. Tampaknya kelompok ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bertempur dengan para penjaga lapis baja kota Zaneta. Pertarungan itu sendiri benar-benar tidak terorganisir. Dion tidak mau repot-repot menghitung berapa kali mereka bertukar lawan secara acak. Dia bahkan tidak dapat menemukan di mana garis pertahanan seharusnya berada atau bahkan di mana sebenarnya garis pertahanan itu berada. Mereka sama sekali tidak memanfaatkan fakta bahwa mereka adalah pihak yang bertahan, sungguh konyol. Namun, sisi baiknya, mungkin hanya dalam pertempuran seperti itu konsep pelari benar-benar bisa berhasil. Yang mulia Sacharo, pesanan pertama sudah masuk. Pesanan ini bukan dari perbatasan kita, tetapi dari stasiun beberapa jauh di bawah sana yang meminta dukungan. Mereka butuh 20 pil pengumpul esensi setengah abadi dan 10 pil penyembuh tulang setengah abadi. Setengah abadi, jadi kita tidak akan meramu pil yang mulia? Blin tersenyum sopan. Untuk orang berbakat seperti yang mulia Sacharo, itu mungkin saja. Namun, pertempuran itu bisa saja berakhir sebelum orang lain berhasil memurnikan satu pil yang mulia. Ditambah lagi, pil yang mulia terlalu berharga, dan ramuan yang digunakan untuk membuatnya terlalu langka, untuk digunakan seperti ini. Baiklah, Dion mengangguk, ini masuk akal. Sepertinya dia mengeluarkan cibi tanpa alasan. Kalau begitu, kita bisa mulai. Melihat Blin dan Emery ragu-ragu, Dion menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada yang salah dengan perintah ini. Emery akhirnya berkata, pertarungan masih terlalu dini untuk posisi lain yang sudah kewalahan. Dan, Emery meletakkan kotak yang berisi bahan-bahan yang akan digunakan Dion. Namun, tanpa membuka tutupnya, Dion sudah bisa mencium bau busuk itu. Di tempat pembuatan pil sekitar 20 mil jauhnya, suara cekikikan dan tawa dapat terdengar. Orang akan mengira bahwa alih-alih sedang berperang, mereka semua sedang berada di tengah pesta koktail. Stasiun ini dikendalikan oleh seorang anggota Serikat Utara, seorang wanita yang bernama Yang Mulia Green. Sampai-sampai aku berbagi dinding dengan manusia biasa, sungguh konyol Serikat Pusat ini. Dia mendengus, hidung mancungnya melengkung dengan anggun. Kedua asistennya dan para pelari menjilatinya seperti anjing peliharaan. Mereka tidak terlalu peduli dengan konsekuensi tindakan mereka selama mereka bisa menyenangkannya. Ditambah lagi, kota Zaneta tidak akan benar-benar jatuh, bukan? Penguasa kota terlalu kuat. Langkah yang brilian, Yang Mulia Green. Seorang murid membungkuk. Jika diperhatikan dengan seksama, hampir dapat terlihat lidahnya menjulur seperti lidah anjing lainnya. Tikus fana itu tidak menyadari bahwa sumber daya tanaman obat di dinding utara ini disediakan oleh Serikat Utara kita. Dia bisa melupakan tentang memenuhi kuotanya.
Yang Mulia Green tersenyum sendiri, merasa cukup senang. Menyerahkan permintaan bantuan resmi itu sangat brilian. Begitu dia gagal, dia harus menjawab sendiri kepada penguasa kota. Saat itu, statusnya sebagai seorang alkemis tidak akan melindunginya sedikit pun. Dan sebagai manusia biasa, kendalinya sangat pendek. Hijau, pada saat itu, terdengar suara lain dari luar. Jelas itu bukan berasal dari mereka berlima, jadi mereka semua serentak menoleh ke sumber suara. Melihat bahwa itu adalah Yang Mulia lainnya, kedua murid dan kedua pelari menundukkan kepala mereka dengan hormat. Apa yang kau lakukan di posku, Vargas? Jawab Green tanpa ekspresi. Apakah menurutmu aku tidak akan bisa mengetahui apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau memerintahkan para pelayan untuk mengumpulkan ramuan-ramuan yang telah dibuang dan mengirimkannya kepadamu? Apakah kau mencoba memprovokasi Serikat Pusat? Apa kau pikir Serikat Pusat akan bertarung dengan kita hanya demi seorang manusia? Perbedaan di antara kita tidak begitu besar. Tidak. Mereka tidak akan bertarung denganmu. Sebelum Green bisa tersenyum puas mendengar kata-kata ini, Vargas melanjutkan. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan melakukannya. Green tertegun sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau ingin aku takut pada tikus yang masih hidup? Apakah itu yang ingin kau katakan sejauh ini? Rasa superioritas itulah yang menjadi alasan mengapa kau tidak akan pernah memasuki alam Sein abadi. Bagi mereka yang tidak memiliki banyak bakat seperti kami harus bersikap pendiam dan rendah hati. Tidak seperti dirimu yang tidak mau melakukannya, aku sendiri menonton rekaman ujian sertifikasinya. Dia jauh lebih baik dari kami. Dan Pilsworth Mountain akan menghadiahinya dengan penghargaan seperti itu. Belum lagi kamu, dia bahkan tidak perlu takut pada tuan kota karena kedudukannya telah diakui oleh seorang hegemon. Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia luar karena terlalu menyakitkan harga dirimu untuk keluar dari gelembung kecil ini. Tapi aku tahu betul dampak seperti apa yang ditimbulkan penampilannya pada seluruh alam abadi. Ada dewa abadi yang tahu nama Dion Sacharo saat ini. Berapa banyak yang tahu nama Yang Mulia Green? Wajah Green berubah-ubah, hitam, putih, bahkan hijau dan merah. Kata-kata Vargas membuatnya sangat marah hingga tenggorokannya terasa bengkak. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan dirinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2153, menggigil. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tapi aku tahu banyak. Aku cukup tahu untuk tahu bahwa perhatiannya yang kau pikir begitu besar itu sebenarnya hanyalah hukuman mati. Aku tahu bahwa penguasa kota bahkan lebih menyadari hal ini daripada aku. Dan aku juga tahu bahwa untuk penghinaan terhadap saudari Taline di depan begitu banyak mata, ini adalah hukuman terkecil yang pantas ia terima. Momen-momen berikutnya terjadi dengan cepat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Vargas pun terdiam, membiarkan Green yang terkena dampaknya secara langsung. Awalnya berupa bayangan kecil di langit yang dengan cepat membesar. Setelah beberapa saat, menjadi jelas bahwa itu bukanlah sebuah objek tunggal, melainkan sekumpulan objek yang jatuh bersamaan. Namun, bayangan apapun yang mereka gambarkan benar-benar tertutupi oleh bau busuk yang mereka pancarkan. Kubah perlindungan di sekitar perkemahan Green hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya yang berkilauan. Yang memungkinkan tumpukan benda yang jatuh dari langit terus berlanjut tanpa halangan apapun. Green tidak dapat bereaksi sebelum ia terkubur sepenuhnya oleh mereka. Penampilannya yang elegan, auranya yang anggun, sikapnya yang arogan. Semuanya tersapu oleh tumpukan sampah yang mengepul. Pada saat berikutnya, beberapa botol giok jatuh perlahan dari udara, mendarat dengan rapi di atas meja yang belum tersentuh, di depan mata mereka semua. Di dekat mereka, ada catatan terlipat rapi yang berbunyi. Senang bisa membantu, jelas bahwa ini adalah 30 pil yang sama yang diminta Green bahkan 10 menit yang lalu. Dan alasan yang tidak masuk akal untuk menulis dengan tangan itu, hanya bisa dilakukan oleh Dion Sacharo. Green menatap tubuhnya yang dipenuhi sampah dalam keheningan sejenak sebelum jeritan yang melintasi kota dan medan perang keluar dari bibirnya. Green menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, ramuan surgawi mengeluarkan cairan busuk dan tumbuh jamur mengerikan yang berjatuhan di tubuhnya dan ke lantai. Vargas mendesah dan menggelengkan kepalanya. Karena penasaran, ia mengambil salah satu botol giok yang dikirim Dion. Membuka tutupnya, ia tersenyum pahit. Tidak ada sedikit pun aroma yang keluar. Sudah pasti pil kelas atas yang 100% murni. Dia tidak tahu bagaimana Dion meramu pil itu tanpa bahan-bahan, tetapi ini sudah cukup membuatnya sangat terkesan. Pil dengan kualitas tertinggi yang pernah dia buat seumur hidupnya adalah pil dengan kualitas terbaik, hanya sedikit di atas 70%. Dia belum pernah mencium pil dengan kualitas terbaik, apalagi yang kemurniannya 100%. Kalau saja dia tahu Dion memanifestasikan pil-pil ini dari udara, bahkan menciptakan ramuannya sendiri, mungkin dia akan pingsan karena terkejut. Sebenarnya, Dion bisa saja menggunakan ramuan tengik itu untuk efek yang sama. Namun, ia jelas merasa ia memiliki kegunaan yang jauh lebih baik untuk ramuan itu.
Asisten Green juga melihat ke arah pil-pil itu, tubuh mereka menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun mereka belum menjadi alkemis sejati, tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat mengenali pil bermutu tinggi saat mereka melihatnya. Aku akan membunuhnya. Gelombang esensi abadi melesat di udara dengan kencang, membakar tumbuhan dan sampah di sekitarnya. Di bawah gerakannya yang cepat dan kuat, dadanya yang relatif rata memperlihatkan sedikit isi, bergelombang seperti air laut yang sedang surut. Dan apa yang akan kau lakukan sebenarnya? Menyerangnya, Vargas berkata dengan datar. Meskipun rencanamu berhasil, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau benar-benar menyerang salah satu dari kami di tengah pertempuran seperti itu, bahkan anak buah yang mulia Taline tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan Kota akan memenggal kepalamu tanpa ragu-ragu. Dan kau tahu bahwa aku pasti tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Green gemetar sebelum mengatupkan giginya. Aku akan membersihkan diriku. Tapi stasiunmu, seru Vargas. Karena kamu ingin berpura-pura menjadi saudara yang baik di saat-saat seperti ini, kamu telah memenuhi jatahku. Lagi pula, bukan berarti anak harammu itu tidak memenuhi semua yang aku butuhkan hari ini. Anak haram, benarkah? Vargas melihat ke arah punggung adiknya dan merasakan sakit kepala. Sepertinya dia tidak belajar apapun. Yang mulia, bagaimana Anda melakukannya? Emery terdiam. Melakukan apa? Menutupi kekesalan dengan sampah? Menurutku itu sudah cukup jelas. Tidak. Maksudku bagaimana kau membentuk pil-pil itu dari ketiadaan. Belin juga sangat terkejut. Ia merasa jantungnya yang sudah tua mungkin akan berhenti berdetak kapan saja. Oh, itu bukan sesuatu yang bisa aku ajarkan padamu. Perhatikan saja prosesnya. Dengan asumsi ramuanku dimulai dengan ramuan yang sudah dipecah menjadi bagian terpentingnya, akan lebih mudah untuk dipahami. Tetapi, akhirnya, Emery menutup mulutnya. Ia bisa merasakan bahwa Dion jauh lebih baik daripada yang mulia lainnya. Jika ia melakukan kesalahan dengan menanyakan hal seperti itu kepada orang lain, ia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Ia seharusnya tidak memaksakan keberuntungannya seperti ini. Jangan khawatir, kalau suatu saat nanti kita berhasil mendapatkan ramuan surgawi yang sebenarnya, aku akan memperlambat langkahku sehingga kalian berdua bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Dion menepuk bahu mereka sambil tersenyum ringan. Meskipun dia tahu kedua orang ini hanya bersikap seperti ini karena mereka telah melihat kemampuannya. Dia juga tahu bahwa mereka yang merasa lebih hebat dari orang lain tidak akan bisa merendahkan diri mereka dengan mudah. Lihat saja Green, dia seharusnya sudah menyadari levelnya. Tetapi apakah dia merendahkan dirinya seperti mereka? Bagaimanapun, tidak mudah untuk melakukan apa yang mereka lakukan, jadi Dion tidak keberatan menyelesaikan siklus karma bersama mereka. Lagi pula, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Saat Dion hendak berbaring dan bersantai, seorang tamu lain datang. Kali ini, secara mengejutkan, dia adalah seorang yang mulia yang membawa kiriman ramuan surgawi berkualitas baik. Saya datang atas nama saudara perempuan saya dan Serikat Utara untuk meminta maaf. Nama saya Vargas, saya harap Yang Mulia Sacharo akan menerima permintaan maaf ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2154, penasaran. Dion mengangkat sebelah alisnya. Sudah biasa bagi para asistennya untuk memanggilnya Yang Mulia Sacharo. Tetapi biasanya para rekan yang setingkat atau lebih tinggi akan memanggil rekan mereka yang lebih rendah dengan nama mereka. Paling-paling, ia berharap dipanggil Yang Mulia Dion. Seorang abadi yang rendah hati, dan kali ini adalah Yang Mulia. Sungguh langka, hanya Yang Mulia tingkat rendah seperti Dion yang menerima kuota untuk pil setengah abadi. Yang Mulia tingkat tinggi disimpan sebagai cadangan jika pil Yang Mulia tingkat rendah perlu dibuat. Yang lebih langka lagi adalah bahwa Yang Mulia tertinggi di hadapannya ini hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam suci abadi. Tidak seperti Taline, dia adalah Yang Mulia tertinggi sejati. Penasaran? Pastinya penasaran. Dion mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Vargas, sikapnya menunjukkan bahwa itu sama sekali bukan masalah besar. Saat keduanya menyelesaikan perselisihan mereka, keributan di kota semakin hebat. Tampaknya para orang suci abadi juga ikut berperang. Semakin besar pertempuran itu, semakin dalam pikiran Dion tenggelam. Setiap pertempuran harus memiliki tujuan, wilayah, sumber daya. Sesuatu seperti ini tidak hanya harus memiliki tujuan, tetapi keuntungan tidak boleh kalah dengan kerugian, atau itu tidak akan berarti. Namun, geng ini mempertaruhkan banyak hal hanya karena kematian satu orang. Dion mungkin bukan orang yang tepat untuk memikirkan hal itu mengingat bagaimana dia akan bereaksi jika salah satu dari mereka tewas di tangan musuh yang tidak dikenal. Namun, sesuatu membuatnya jelas bahwa ini bukanlah hal yang dipedulikan Skull. Jadi apa yang terjadi? Beruang tua mati, aura mengerikan memenuhi markas bawah tanah. Seorang pria dengan sosok yang menjulang tinggi duduk di singgasana yang terbuat dari tulang binatang dan ditutupi bulu binatang. Ya, Komandan, kami menemukan mayat mereka berserakan di Wasteland.
Dan ular pasir, mati. Tengkorak yang dipegang komandan di tangannya hancur, ekspresinya yang muram hampir membeku. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa kiriman itu juga dicuri. Namun, dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang dapat melakukan ini. Dia memiliki kesepakatan diam-diam dengan Blazen dan kota metode. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak menyukai kesepakatan ini, tetapi mereka seharusnya tidak berani bertindak begitu kurang ajar. Terutama dengan emosinya. Komunikasi, panggil aku tengkorak. Bawahan yang memberikan laporan itu menggigil. Hanya ada satu keadaan tertentu yang membuat komandan mereka meminta untuk dipanggil dengan sebutan itu. Komandan Skull, kurasa musuh ini tidak sederhana. Sisa-sisanya menunjukkan bahwa hanya ada satu dari mereka, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari satu serangan. Bahkan ahli esensi abadi menengah tidak akan mampu melakukan ini, mereka setidaknya harus berada di alam esensi abadi tinggi. Skull menatap bawahannya dengan lesu. Kumpulkan orang-orangnya, sasarannya adalah kota Zaneta. Sepertinya mereka yang berada di pinggir lapangan telah lupa betapa berbahayanya aku. Tepat seperti yang ditakutkan bawahannya, kata-kata itu pun keluar. Meluncurkan serangan ke sebuah kota sebagai geng belaka adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang gila. Namun, setiap kali komandan bersikeras dipanggil tengkorak, inilah yang terjadi. Sangat disayangkan bahwa Dion tidak memiliki cukup energi mental untuk memeriksa situasi di bawah tanah. Atau dia akan menyadari bahwa meskipun Zaneta adalah negara boneka seperti yang dia simpulkan, masih ada 3 pusat kekuasaan di tempat ini. Tetapi Komandan Skull, apakah kau ingin mati? Pergi dan jalankan perintahku. Bawahan itu menggertakkan giginya dan berhasil menahan diri agar tidak jatuh tertelungkup ke tanah sesaat sebelum pipinya menempel kuat di lantai kasar. Saya tidak bermaksud membantah Komandan Skull. Saya hanya ingin mengingatkan Tuan Skull bahwa pengiriman berikutnya akan segera dilakukan. Jika ekonomi Zaneta terhenti, mungkin tidak mungkin untuk memulihkan kuota. Jika kita gagal sekali saja, tidak akan ada seorang pun yang melindungi kita dari makhluk Void selama 100 tahun lagi. Kau tidak tahu apa-apa, minggirlah dan pergilah bersiap. Dengan lambaian tangannya, bawahan Skull menghancurkan separuh tubuhnya menjadi bubur berdarah. Mencoba menguliahiku, aku sudah ada sejak sebelum kau lahir, bagaimana kau bisa tahu hal-hal yang tidak ku ketahui? Para peserta akan segera menjadi usang. Gunung Volare akan meletus. Skull dengan dingin menatap bawahannya yang merangkak keluar dengan jejak organ-organnya sendiri. Bayangan, tiba-tiba Skull berbicara. Pastikan mereka bersiap dengan baik. Aku ingin mengepung Zaneta malam ini. Ada apa, Taline? Kenapa kamu jadi seperti ini? Taline benar-benar tampak sama anggun dan sombongnya seperti biasanya. Sebagai wakil deputi, dia terbiasa dengan statusnya yang tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam terlalu dalam. Akan tetapi, apa yang dimaksud pria tak dikenal ini adalah ekspresi muram di wajahnya dan garis-garis kerutan di dahinya yang semakin dalam sehingga kini sulit menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Suamiku, kamu duduk di sini tanpa beban apapun di dunia ini sementara istrimu ditampar di depan umum oleh tikus yang menyebalkan. Apakah kamu merasa nyaman? Apa? Pria ini jelas adalah kepala serikat alkemi, Yang Mulia Zabel, seorang Sein abadi yang agung. Dengan statusnya, dia tidak perlu mengawasi ujian sertifikasi secara pribadi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, menyempurnakan keahliannya. Kadang-kadang, dia akan memanjakan wanita seperti wakil deputi Taline. Setelah mendengar cerita Taline, Zabel menjadi marah sekaligus khawatir. Setelah beberapa lama, barulah ia berbicara lagi. Jangan memancingnya lagi, malah, akan lebih baik jika kamu bisa menebus kesalahanmu. Nada bicaranya serius dan tidak menunjukkan penolakan. Taline tertegun. Sesaat kemudian, kesedihan mendalam membuncah di hatinya dan ia mulai menangis. Itu tidak tampak palsu, tetapi sebenarnya merupakan perasaannya yang sebenarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2155, garis. Semua ini salahmu, katanya sambil terisak-isak. Aku sudah menunggu di sampingmu selama jutaan tahun, mengurus semua kebutuhanmu, tetapi kau tidak pernah menjadikanku istrimu. Sekarang tikus fana itu memanggilku pelacur di hadapanku dan kau duduk di sini dan tidak melakukan apapun. Zabel merasakan sakit kepala yang hebat. Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Apakah ada sesuatu yang pernah kau inginkan? Apakah ada sumber daya yang pernah kau kekurangan? Tidak perlu, tolong berhenti menangis. Jadi kau pikir aku juga pelacur, kan? Taline terengah-engah, tenggorokannya tercekat. Sumber daya ini, uang ini, kau pikir itu cukup untuk membuatku diam, kan? Zabel meremas dahinya dengan telapak tangan. Diam, aliran energi mencekik isak tangis Taline hingga benar-benar berhenti, membuatnya tertegun. Meskipun kekuatannya berbeda, Zabel tidak pernah benar-benar mengangkat tangan kepadanya, juga tidak pernah menindasnya. Ini adalah pertama kalinya dia melewati batas itu.
Angin kencang menarik Taline ke pangkuan Zabel. Zabel tampak tidak berniat meminta maaf, hanya membiarkannya meringkuk seperti anak kucing, meletakkan kepalanya di dadanya. Sudah kukatakan berkali-kali sebelumnya, jika kau bisa mencapai alam suci abadi, aku akan menjadikanmu istriku dan menyatukan jiwa kita. Kau menghabiskan sebagian besar waktu bersamaku. Pernahkah kau melihatku menyentuh wanita lain? Banyak yang tahu tentang hubungan kita. Tetapi pernahkah aku tidak menghormatimu dengan cara seperti itu? Mereka semua sangat sadar bahwa kau adalah satu-satunya wanitaku. Kita adalah dewa. Keraguanku adalah sesuatu yang kita semua pahami. Mengapa kau membiarkan kata-kata seorang manusia yang tidak memiliki perspektif tentang hal-hal seperti itu mengganggumu? Taline tidak menanggapi. Hanya berbaring di sana dengan patuh dan mendengarkan. Kau harus mengesampingkan amarahmu. Fakta bahwa dia sangat terampil mungkin berarti dia sudah menyadari kenyataan bahwa kau tidak mungkin menjadi yang mulia. Taline menggigil sambil menggigit bibirnya. Sepertinya aku tidak perlu banyak bicara lagi. Habiskan lebih banyak waktumu dengan menggunakan sumber daya yang diberikan statusmu sebagai yang mulia. Pengetahuan itu suatu hari nanti akan membantumu menjadi layak atas statusmu, jadi jangan anggap remeh. Tidak perlu juga memendam kemarahan terlalu dalam. Jika kinerja benar-benar seperti yang kau katakan, baik kau maupun aku tidak perlu mengambil tindakan pribadi. Kau tidak tahu ini, tetapi ada papan peringkat untuk ujian sertifikasi. Itulah sebabnya aku memintamu lulus ujian awal sendiri sebelum membantumu meraih gelar yang mulia. Jika kau telah menyontek pada ujian pertama, itu akan terlalu kentara. Anak ini kemungkinan besar masuk setidaknya ke dalam 1000 teratas. Dia mungkin juga satu-satunya manusia biasa dalam kisaran itu. Bahkan jika tidak ada seorang pun yang datang untuk merebut aurora bawaannya, masih banyak lagi yang ingin menjatuhkannya. Meskipun Zabel lebih berpengetahuan daripada Taline, jelas bahwa bahkan dia tidak tahu banyak. Dia tahu kinerja Dion bagus, tetapi dalam benaknya, tidak mungkin seorang manusia bisa mengalahkan makhluk abadi hingga ekstrim seperti itu. Akibatnya, meskipun mengetahui hasil tes Dion, dia hanya berasumsi bahwa para jenius abadi lainnya juga bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Namun, meskipun demikian, dia tetap benar. Hanya saja Dion tidak tahu. Sejujurnya, bahkan jika Dion tahu, dia hanya akan kesal karena tidak tahu sebelumnya. Bukan karena dia takut akan reaksi keras yang akan datang, tetapi karena dia tidak tahan dengan gagasan menempati posisi ketiga. Jika dia memang akan menjadi sasaran, mengapa dia harus menderita seperti itu hanya demi posisi ketiga yang menyedihkan? Apakah dia benar-benar akan menghadapi konsekuensi itu di tempat ini? Taline akhirnya berbicara dengan suara lembut. Bahkan aku pun lolos dari pengawasan karena tetap tinggal di dunia kecil ini. Bagaimana mereka bisa tahu dia ada di sini? Sebagai perlindungan kecil, jika memang bisa dianggap demikian, lokasi tempat ujian sertifikasi berlangsung disembunyikan. Itulah sebabnya tidak seorang pun dapat memverifikasi bahwa alasan Dion memilih pil yang buruk itu adalah karena pembatasan wilayah tempat dia berada. Mereka akan melakukannya. Gunung Volare akan segera meletus. Taline membeku. Apa? Kemungkinan besar, pengawas kita akan datang ke sini untuk menuai hasilnya. Dengan kesombongan anak itu, kita tidak perlu melakukan apapun sebelum dia menunjukkan taringnya. Bahkan jika dia lebih pintar dari yang kita duga, beberapa kalimat yang tepat waktu akan cukup bagi mereka untuk menghubungkan titik-titiknya. Begitu dunia menyadari bahwa dia adalah manusia fana Dion Sacharo yang muncul di papan peringkat, tidak akan ada lagi yang bisa menutupinya. Tapi, bukankah kita harus memberitahu orang-orang? Tidak ada yang mempersiapkan ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saat iblis itu meletus, separuh dunia ini akan tertutup lautan lahar. Tidak mungkin untuk memindahkan begitu banyak orang. Dan, tanpa spiritual sage yang cukup cakap untuk memindai jauh di bawah tanah, mustahil untuk mengetahui dari mana tepatnya ia akan meletus hingga beberapa saat sebelumnya. Gunung Volare hanya merupakan satu puncak gunung. Akan tetapi, gunung ini merupakan jaringan aktivitas vulkanik bawah tanah yang saling terhubung. Ketika meletus, gunung ini tidak hanya membawa bencana bagi sekitar puncak utamanya, tetapi juga bagi siapapun yang tinggal di sekitar simpul gunung berapi yang tidak mampu menahan tekanannya. Dunia gelembung ini tidak bernama, tetapi jika diberi nama, dunia itu tidak akan menjadi dunia gurun. Melainkan dunia lahar. Gunung Volare terakhir kali meletus beberapa juta tahun lalu. Namun, tampaknya letusan berikutnya akan segera terjadi. Namun, letusan ini juga membawa peluang. Dua sumber daya utama di tanah ini, biji vulkanik dan kaca kabut, mudah diabaikan di dunia tingkat tinggi. Namun, berbeda halnya ketika Gunung Volare meletus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2156, Kiamat. Sumber daya yang terkubur terlalu dalam untuk dijangkau dengan cara normal akan menggelembung dan melesat ke permukaan. Sumber daya yang lebih dalam dari itu akhirnya akan muncul cukup banyak untuk dijangkau sehingga layak untuk dieksplorasi. Akibatnya, sebagai dunia bawahan,
pengawas dunia gelembung ini pasti akan mengirimkan beberapa orang dari mereka ke sini untuk memanfaatkan situasi tersebut. Pada saat itu, Dion tidak menyadari datangnya kiamat di dunia ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia akan peduli jika dia mengetahuinya. Bukan tugasnya untuk menyelamatkan semua orang. Selama Saru dan Lilith baik-baik saja, dia mungkin tidak akan peduli. Mungkin di masa mudanya hal itu akan lebih memengaruhinya. Namun, akhir-akhir ini, ia merasa mati rasa terhadap hal-hal seperti itu, hampir terputus. Bagaimanapun, Dion saat ini masih belum tahu. Jadi dia duduk di kediamannya sambil merencanakan langkah selanjutnya. Saru dan Lilith bersamanya, tetapi mereka sedang bermeditasi, mungkin sedang berkultivasi. Melihat ke arah mereka, Dion hanya bisa tersenyum pahit. Dia jelas masih memiliki perasaan yang rumit tentang mereka. Dan, mereka yang bermesraan di sekelilingnya dengan gaun tidur seperti ini, terlihat sangat rapuh, jelas tidak membantu. Ada api yang berkobar di perutnya setiap kali dia gagal menahan diri untuk tidak melirik dua benjolan kecil yang muncul dari gaun tanpa bra Lilith dan dada yang menjulang tinggi dan setiap kali dia melihat Saru yang tak berdaya menyilangkan kakinya tanpa peduli seolah-olah dia tidak bisa melihat celana dalamnya dari sudut ini. Darah mengalir deras ke kepalanya saat dia mencoba menenangkan dirinya. Dia yakin kedua orang ini melakukan ini dengan sengaja. Dia benar-benar tidak bersalah. Sebenarnya, Saru dan Lilith juga tidak bersalah. Mereka hanya mengenakan apa yang mereka pikir harus mereka kenakan untuk menemani suami mereka tidur. Melihat Dion tidak akan beristirahat dalam waktu dekat, mereka mulai berkultivasi. Untuk bisa berkultivasi, seseorang harus memasuki kondisi hampa. Mereka tidak menyadari betapa menggodanya tubuh mereka saat ini. Mereka merasa cukup aman di sekitar Dion untuk tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Namun, jika mereka cukup waspada untuk merasakan tatapannya, sudah pasti mereka akan tersipu malu. Tidur sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, tetapi tetap merupakan cara yang bagus untuk bersantai. Itu lebih merupakan kemewahan daripada hal lainnya. Karena mereka tahu Dion ingin tinggal di sini untuk sementara waktu, mengapa tidak? Dion menarik napas dalam-dalam. Jelas, kehadiran wanita cantik di dekatnya memiliki sisi baik dan buruk. Pengendalian dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat menyelami dunia batinnya, Dion menemukan beberapa hal yang dapat mengalihkan perhatiannya, barang rampasan yang diambilnya dari gerombolan bajak laut itu. Sejauh yang diketahuinya, sebagian besar barang rampasan itu sebenarnya adalah biji vulkanik dan kaca kabut. Dion mengambil biji vulkanik untuk dipelajari. Batu itu berbentuk tidak beraturan dengan palet warna yang bervariasi dari merah tua hingga magenta. Jika manusia biasa memegangnya di tangannya, tidak diragukan lagi mereka akan kehilangan lengannya. Bahkan, mereka mungkin tidak akan bisa mendekat tanpa terbakar menjadi abu. Sejauh yang diketahui Dion, kapasitas panas spesifik biji ini sangat tinggi. Namun, ia segera menepis pikiran ini. Kapasitas kalor jenis harus mengukur seberapa cepat Anda dapat menaikkan dan menurunkan suhu. Ini adalah pengukuran holistik dari keduanya. Namun, biji vulkanik ini membutuhkan sangat sedikit energi untuk menaikkan suhu, tetapi dapat mempertahankan suhu tersebut untuk waktu yang sangat lama bahkan di lingkungan yang dingin. Itu benar-benar suatu anomali. Menarik sekali, pikir Dion. Sejauh yang dia tahu, biji ini mungkin merupakan impian bagi para pembudidaya api. Selain itu, biji ini merupakan biji berkualitas tinggi untuk membuat palu pandai besi dan kuali alkimia. Tentu saja, Dion memiliki cibi sehingga ia tidak membutuhkan kuali alkimia. Ia juga bukan pandai besi, jadi ia juga tidak membutuhkan peralatan mereka. Ditambah lagi, ia tidak benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang kultivator dao api, meskipun apinya kuat. Dan, meskipun ia menganggap dirinya sebagai kultivator dao api, ia dapat mengatakan bahwa biji-biji ini terlalu lemah untuk menahan beban penuh apinya. Kehilangan minat pada biji vulkanik, Dion mengeluarkan pecahan kaca kabut. Itu adalah material kaca hitam, mirip dengan obsidian kecuali lebih memantulkan cahaya. Namun, meskipun memantulkan cahaya, anehnya tidak ada pantulan sama sekali. Seolah-olah cahaya yang memantul darinya berasal dari tempat yang sama sekali berbeda. Sejauh pengetahuan Dion, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar menekuni mist glass. Sebaliknya, mereka mengekspornya, entah karena mereka tidak tahu apa fungsinya, atau karena mereka tidak memiliki sarana untuk memanfaatkannya secara maksimal. Apapun itu, jika Dion ingin tahu kegunaannya, pengamatannya yang sederhana tidak akan cukup. Tepat saat Dion berencana memfokuskan indera abadinya pada pecahan kecil itu, ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang kota. Saru dan Lilith terkejut saat mata Dion menyipit. Zaneta diserang, dia 95% yakin itu adalah negara boneka. Jadi siapa yang menyerangnya? Dion mengerahkan segenap inderanya, akhirnya terpaku pada sesuatu yang membuat matanya terbelalak karena terkejut. Kota Zaneta dikepung sepenuhnya. Dari utara,
selatan, timur, dan barat, ribuan prajurit memblokir gerbang kota. Di langit, seorang pria mengenakan topeng terbuat dari tulang memancarkan tekanan yang tidak dapat dipancarkan oleh ahli alam esensi abadi. Aku akan mulai meratakan kota ini. Jika orang yang membunuh beruang tua tidak keluar, aku tidak keberatan meratakan seluruh Zaneta hingga menjadi lubang di tanah. Tentu saja, aku tidak keberatan kalau kamu menonton. Dion menurunkan pandangannya dari langit di atas, memandang ke arah Vargas. Meskipun Vargas mencoba menyembunyikannya, Dion dapat melihat keraguan di matanya. Ini bukan karena dia mempertanyakan bakat alkimia Dion. Dia sudah lama yakin akan hal ini. Sebaliknya, dia bertanya-tanya mengapa Dion berpura-pura seolah-olah dia dapat melihat pertempuran di atas mereka. Bahkan dia sebagai ahli esensi abadi tidak memenuhi syarat untuk itu. Bagaimana mungkin Dion sebagai manusia biasa dapat melakukannya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2157, kejutan. Selain itu, apa yang disebut pertempuran di atas mereka sebenarnya adalah hasil dari para Immortal Saint yang melompat tinggi dan melewati medan perang sebelum mendarat dan melompat sekali lagi secara. Karena itu, pertempuran itu bahkan lebih mustahil untuk diikuti karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Vargas tidak terlalu memikirkannya. Setiap talenta muda itu sombong. Tidak mengherankan jika Dion berusaha tampil lebih cakap daripada dirinya untuk menutupi kekurangannya. Bahkan jika dia berpura-pura sekarang, paling tidak, keterampilan alkimianya tidak bisa dipalsukan. Dion tidak repot-repot mengoreksi Vargas. Baginya, dia tidak hanya bisa melihat pertempuran, tetapi mereka bergerak sangat lambat di hadapannya. Bahkan jika Immortal Celestials bertempur di hadapannya, dia akan dapat melihat setiap serangan dengan sangat mudah. Baiklah, mari kita mulai. Berapa jatah kita sebenarnya, Emery? Menjawab Yang Mulia Sacharo, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan 2 kali lipat dari yang diberikan Yang Mulia Green. 40 pil pengumpul ki setengah abadi dan 20 pil penyembuh tulang setengah abadi. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Dion mengetuk udara kosong dengan satu jari, ki jiwanya melonjak. Sejumlah susunan miniatur mulai muncul dan terbentuk, berputar-putar di sekitar satu sama lain dengan cahaya lembut. Pada akhirnya, bahkan saat mereka terus berputar, mereka membentuk kuali tak berbentuk yang berdiri setinggi 1 meter dan selebar 2 meter. Tidak ada tungku, mata Vargas membelalak. Petik 1 titik. Jadi ini adalah aurora bawaan. Pandangan Vargas tak dapat berhenti tertuju pada kuali kecil yang bergoyang di atas bahu Dion. Sudah sampai tingkat mana pemuda ini? Jika ia ingin meramu pil setengah abadi, bahkan ia harus bermeditasi dan menyesuaikan diri sejenak. Paling tidak, ia akan menemukan tempat untuk duduk dan menenangkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, Dion belum melakukan semua hal ini. Kalau pilnya bisa sesempurna ini, apa jadinya kalau dia mengerahkan segenap kemampuannya? Bagaimana kalau dia menggunakan kuali itu di bahunya? Dengan lambaian tangannya, peti berisi tanaman herbal yang dibawa Vargas terbuka dan mengeluarkan isinya serta melayang ke udara. Saat memecah dan menyiapkan ramuan untuk diracik, penting untuk memahami struktur dasarnya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah berasumsi bahwa hanya karena ramuan memiliki spesies yang sama, maka keduanya dapat dipecah dengan cara yang sama. Namun, ini pada dasarnya tidak benar. Manusia juga merupakan spesies yang sama, tetapi bukankah kita semua berbeda? Kita memiliki bakat, garis keturunan, pikiran, perasaan yang berbeda. Setiap tanaman, meskipun memiliki nama dan keluarga yang sama, juga berfungsi dengan cara yang sama. Jika Anda tidak terlebih dahulu menganalisis tanaman surgawi Anda untuk melihat cara terbaik untuk mendekatinya, Anda telah gagal pada langkah pertama. Mendengar kata-kata itu, pupil Vargas pun mengecil seperti lubang jarum. Ia belum pernah mendengar konsep seperti itu. Ia pikir cukup dengan mempelajari dan menghafal khasiat setiap tanaman herbal. Jangankan dia, para pekerja magang pun merasakan gelombang bergejolak di dalam hati mereka. Ramuan-ramuan itu terbang ke dalam kuali emas tembus pandang milik Dion yang berputar. Ramuan-ramuan itu langsung terpotong-potong, menjadi titik-titik cahaya indah dengan kekuatan obat murni. Setelah ramuan tersebut dianalisis dan dipecah, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan formula alkimia Anda. Karena tidak semua ramuan sama, tentu saja ada perbedaan konsentrasi antara khasiat obatnya. Pikirkanlah, jika Anda bekerja berdasarkan rumus, tetapi Anda salah mengukur sejak awal, bagaimana Anda bisa berhasil? Bagaimana kau melakukannya? Belin gemetar. Sebagai orang yang paling dekat dengan akhir hidupnya di antara mereka semua, tentu saja ia yang paling terpengaruh oleh ceramah ini. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk terus hidup. Jika orang lain yang sedang meramu, dia tidak akan berani membuat suara sedikit pun. Tapi, Dion berada di level yang sama sekali berbeda. Metodenya tidak terhitung. Disinilah letak studi alkimia yang sebenarnya.
Jumlah solusi unik untuk masalah ini dan seberapa banyak yang dapat Anda terapkan sesuai keinginan adalah yang menentukan keterampilan seorang alkemis. Dalam kasus khusus ini, pil pengumpul Ki menggunakan cleansing lotus alu. Ada zat obat dalam ramuan surgawi ini yang membuka pori-pori. Bila digunakan dengan benar, zat ini dapat mengurangi kepadatan Ki dalam meridian, sehingga menghasilkan aliran Ki yang cepat secara alami ke arah praktisi. Ini konsep yang sederhana. Namun, jika jumlah obat ini terlalu banyak, efeknya justru sebaliknya. Ki yang terkumpul akan bocor, sehingga pil tersebut hampir tidak berguna. Dengan campuran yang baru saja saya buat, cleansing lotus alu memiliki konsentrasi zat ini yang sangat tinggi. Untuk mengatasinya, saya sengaja menyimpan beberapa kotoran di dalam alu dan tidak membersihkannya sepenuhnya. Hal ini melemahkan zat tersebut secara keseluruhan dan menghasilkan pil yang lebih kuat. Dan begitu saja, Dion bertepuk tangan. Formasi itu berakhir dalam sekejap mata, 40 pil sempurna tergeletak di dasar kuali besar yang tembus cahaya. Ketiga pengamat menjadi mati rasa karena terkejut. Sengaja menyimpan kotoran? Logika terbalik macam apa ini? Apakah dia berbohong kepada mereka? Dia pasti berbohong, kan? Kalau tidak, bagaimana pilnya bisa tetap 100% murni? Semua itu tidak masuk akal. Saru dan Lilith saling memandang dan tersenyum pahit. Lelaki mereka itu payah dalam menjelaskan sesuatu. Tidak heran meskipun hatinya besar, ia hanya menerima 3 orang murid. Selain itu, satu-satunya yang ia latih secara aktif adalah putrinya. Keempatnya adalah jenius tingkat tinggi yang hanya butuh beberapa kata untuk memahami sesuatu. Tentu saja, Dion telah menyebarkan klon-klonnya melalui Kekaisaran Fana untuk mengajar juga. Namun, sebagian besar muridnya yang bernama sama adalah pengguna aurora bawaan lainnya. Mereka jelas-jelas memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Jenius tingkat tinggi pula. Sebenarnya, jika bukan karena sistem pendidikan peneliti Lin, perkembangan mereka tidak akan secepat ini. Orang-orang berbakat tidak seharusnya mengajar orang-orang yang tidak berbakat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2158, Vargas. Yang mulia Sacaro, saya tidak begitu mengerti. Menyimpan kotoran, bukankah Anda sengaja merusak pil Anda? Saya harus mengakui bahwa kata-kata Anda benar. Gagasan untuk memperlakukan setiap ramuan secara berbeda dan dengan demikian menyesuaikan formula alkimia yang sesuai kedengarannya begitu sempurna bagi saya sehingga tidak mungkin salah. Tetapi saya tidak dapat menerima gagasan untuk menyimpan kotoran. Mendengar kata-kata Vargas, Dion sedikit mengernyit. Ia pikir penjelasannya sudah cukup baik. Setelah berpikir sejenak tanpa sadar, sesuatu terlintas di benak Dion. Yang mulia Vargas, ketika Anda meramu pil yang mulia yang lebih rendah, apakah Anda tidak mampu membersihkan semua ramuannya sepenuhnya dari kotoran ini? Vargas berkedip. Ya, aku yakin begitu. Lalu berapa persentase kemurnian terbaik yang pernah Anda capai? Vargas tersipu. Bahkan tidak 80%. Lalu menurutmu apa masalahnya? Jika kamu yakin bahwa kamu sudah membersihkan semua kotoran dari tanaman herbal, mengapa pilmu masih tidak sempurna? Lebih jauh lagi, jika kemurnian 100% sudah dianggap 100% murni, lalu bagaimana mungkin pil yang dimurnikan 1 hingga 9 kali bisa ada? Menyadari bahwa Dion tidak mencoba menghina atau mempermalukannya, Vargas terkejut sekaligus penasaran. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia benar-benar tidak pernah memikirkan hal ini. Tidak, sebaliknya, dia hanya berasumsi bahwa dia membuat kesalahan di kemudian hari. Apakah ini perbedaan antara seorang jenius dan dirinya? Atau apakah dia tidak cukup berlatih untuk menyadari sesuatu yang begitu sederhana? Ketika Anda mengonsumsi tanaman herbal langka di alam liar, pernahkah Anda mempertimbangkan ketidakmurniannya? Dion melanjutkan, sebenarnya tidak ada yang namanya murni dan tidak murni. Tanaman herbal yang diciptakan oleh alam tidak mungkin memiliki ketidakmurnian. Ada kegagalan yang dapat terjadi selama proses alkimia yang dapat menimbulkan kotoran. Misalnya, polutan di udara, api, atau kuali, tetapi kotoran ini tidak pernah berasal dari ramuan. Yang dimaksud para alkemis ketika mereka menyebutkan ketidakmurnian adalah bagian-bagian ramuan yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas pil yang sedang diracik. Ramuan dapat memiliki banyak fungsi utama dan subfungsi, tetapi hanya beberapa fungsi yang dibutuhkan untuk sebuah pil. Dan terkadang ramuan yang sama dapat memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dalam pil yang sama sekali berbeda. Namun, apa yang disebut kotoran, inilah yang memberikan keseimbangan sempurna pada tanaman herbal saat muncul di alam. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa seseorang tidak perlu khawatir tentang kotoran saat mengonsumsi tanaman herbal di alam liar. Dengan cara yang sama, mereka dapat digunakan untuk menetralkan atau meningkatkan aspek tertentu dari ramuan untuk memungkinkan proporsi unik yang mereka miliki secara alami disesuaikan dengan sempurna dengan pil yang perlu diramu. Apakah kamu mengerti apa yang kumaksud sekarang?
Vargas menatap Dion dengan tatapan yang begitu panas sehingga orang akan mengira Dion adalah wanita tercantik yang pernah ada. Namun setelah beberapa saat, emosinya mereda, dan dia tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah saya dapat melakukannya bahkan jika Anda telah memberitahu saya sekarang. Tingkat kejeniusan yang dibutuhkan untuk melakukan ini jauh di luar kemampuan saya. Namun, saya akan mengingat baik-baik kata-kata bijak ini. Saya yakin kata-kata ini adalah kata-kata paling berharga yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Pada akhirnya, Dion berhasil menjelaskannya sesederhana mungkin. Namun, memahami apa yang dimaksudnya dan benar-benar melaksanakannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dion pada dasarnya memberitahu mereka bahwa setiap pil yang ia buat sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya berdasarkan ramuan yang diberikan kepadanya, tetapi mungkin juga berdasarkan orang yang ia buatkan ramuannya. Untuk membuat begitu banyak keputusan dalam hitungan detik dan menyelesaikan begitu banyak perhitungan rumit, sambil menjaga nyala api dan susunannya dengan sempurna. Orang macam apa yang bisa melakukan ini dengan mudah? Belum lagi Vargas, para pekerja magang khususnya hanya menonton dengan tatapan kosong saat Dion menyelesaikan 20 pil terakhir. Seluruh proses itu memakan waktu tidak lebih dari sepertiga jam. Meskipun menyaksikannya sendiri, mereka merasa sulit untuk memahaminya. Situasi seperti ini berlangsung lama. Setelah penjelasan pertama Dion, mereka tidak lagi bertanya, malah berusaha keras untuk mengamati setiap detail proses penyempurnaannya. Selama seminggu berikutnya, ketiganya hampir tidak bergerak sedikit pun. Satu-satunya penyesalan mereka adalah Dion tidak meramu lebih banyak pil. Tidak, mungkin penyesalan mereka yang lain adalah Dion terlalu hebat dan menyelesaikan meramunya terlalu cepat. Pada hari ke-8, Dion akhirnya teringat pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Yang Mulia Vargas, apa yang dapat Anda ceritakan tentang benda-benda ini? Dengan lemparan ringan, ia melemparkan sepotong kaca kabut ke atas. Mata Vargas membelalak. Mungkin saat itulah Dion menyadari bahwa mengeluarkan kaca buram itu bukanlah ide yang bagus. Singkirkan, cepat. Vargas melemparkan gelas itu kembali ke arah Dion, ekspresi sedikit panik mewarnai wajah tampannya. Dion tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap menurut. Dia yakin bahwa kaca kabut ini adalah sumber daya utama kota Metodal. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menjadi sumber daya utama kota besar dan tabu pada saat yang bersamaan? Namun, ketika Dion memikirkannya lebih dalam, ia menyadari ada sesuatu yang terlewatkan. Meskipun benar bahwa ketika indranya bekerja, ia merasakan banyak orang mengimpor dan mengekspor kaca kabut ini, dan bahkan menemukan banyak endapan terbuka dan tersembunyi. Ia tidak memeriksa apakah endapan itu didistribusikan di antara populasi normal. Di kejauhan, di medan perang, bentrokan antara tengkorak dan seorang lelaki berpandangan tumpul sedang berkecamuk. Kau sudah bersikeras pada pertarungan ini selama lebih dari seminggu, Skull. Apa kau benar-benar percaya bahwa jika aku memiliki apa yang kau inginkan, aku tidak akan memberikannya padamu? Apa kau pikir aku ingin membuang-buang waktuku seperti ini? Pria dengan tatapan mata yang datar itu tampak mengeluh malas. Tetapi ia menangkis serangan Skull tanpa banyak usaha. Itu memberi ilusi bahwa ia dapat mengakhiri pertempuran kapanpun ia mau. Tetapi itu tidak lebih dari sikapnya. Ia tidak punya kemewahan untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan Skull. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2159, Kematian. Jangan banyak omong, Roe. Berikan aku orang yang membunuh Old Bear atau kau bisa duduk di sini dan melihat seluruh kotamu hancur. Kau mungkin tidak peduli dengan orang-orang di sini, tetapi aku tahu kau pasti peduli dengan uang yang kau hasilkan. Kalau tidak, bagaimana kau akan mendapatkan sumber daya yang kau butuhkan untuk mengembangkan alam Sein abadi tanpanya? Entah kau belajar untuk mundur selangkah. Berikan aku kehidupan yang pantas untuk diakhiri dan kiriman yang dicuri, dan kita bisa berpisah. Atau, kau akan menderita kerugian yang lebih besar. Mengingat sifat Skull, dan dia bersedia berbicara banyak, jelaslah dia sangat menghormati Roe. Dan juga, berdasarkan kata-katanya, pria ini kemungkinan besar adalah penguasa kota Zaneta. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Roe menguap, menangkis serangan lainnya. Aku lebih suka tidur sekarang daripada bertarung denganmu. Kenapa aku harus membuatmu marah sekarang? Tengkorak itu mencibir. Mungkin karena kau tahu ada kemungkinan besar kota ini akan segera terbakar. Jika memang begitu, tidak masalah jika kau mengorbankannya sedikit lebih awal, bukan? Mata Roe menyipit, tetapi dia tidak repot-repot menanggapi, kembali menampilkan penampilannya yang malas. Cepat atau lambat aku akan tahu apa yang terjadi, Roe. Menurutmu, apakah aku akan meninggalkan kiriman seperti itu tanpa perlindungan dan brankas pengaman? Melihat wajah Roe yang tetap tanpa ekspresi, Skull mulai bertanya-tanya apakah kota Zaneta benar-benar tidak ada hubungannya dengan hal itu. Atau mungkin Roe cukup percaya diri dengan metodenya sehingga dia tidak khawatir? Tidak, itu tidak mungkin.
Metodenya bisa disembunyikan dari mereka yang memiliki indera paling tajam sekalipun. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa tajamnya Anda dan semuanya berkaitan dengan seberapa banyak Anda mengetahui karakteristik benda yang dimaksud. Dan, Skull yakin tidak ada yang tahu lebih banyak tentang kaca kabut daripada dirinya sendiri. Mengenai biji vulkanik, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tiba-tiba, ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Dalam pemahaman diam-diam, mereka berdua secara bersamaan berhenti bertarung dan berlutut, meletakkan tinju di dada mereka. Langit bergetar saat angkasa terkoyak. Fluktuasi harta karun kelas empirin yang kuat menyebar di medan perang. Namun, kedua orang suci abadi itu tidak berani merasakan sedikit pun keserakahan. Dari kehampaan, 3 sosok melangkah keluar. Satu sosok adalah wanita cantik yang memikat hati. 2 sosok lainnya tampak seperti pria terhormat, semuanya mengenakan jubah merah. Fluktuasi energi mereka menunjukkan dengan jelas bahwa ketiganya adalah orang suci abadi. Namun, dibandingkan dengan penampilan Roe dan Skull yang sudah tua, mereka semua berada di masa muda mereka. Entah mereka memiliki bakat yang tak terbayangkan, atau tidak seperti Roe dan Skull yang harus bekerja keras dari alam esensi abadi bawah. Ketiganya memiliki garis keturunan yang sangat kuat sehingga mereka terlahir langsung sebagai orang suci abadi. Saat kepala Skull tertunduk, dia tiba-tiba merasakan riak mengalir dalam hatinya. Kaca kabut, tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani bergerak. Baik Dion maupun Skull tidak menyadari hubungan mereka yang tiba-tiba. Dion telah mengeluarkan kaca kabut sebelumnya, tetapi kaca itu berada di dalam susunan penyembunyian yang ia buat sendiri. Bahkan cara Skull tidak dapat menembusnya. Namun kali ini, ia melakukannya di dalam susunan yang dibuat oleh seorang ahli formasi kota Zaneta. Perbedaan kualitas mereka terlalu mencolok. Sudah waktunya, harus terjadi sebentar lagi. Salah satu dari 3 pemuda itu berbicara tanpa mempedulikan para prajurit yang berlutut di sekeliling mereka. Bahkan saat suaranya mendarat, pasir tanah yang berisi pecahan kaca mulai bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di seluruh cakrawala, pilar-pilar lava merah yang berapi melesat ke angkasa, turun dengan deras dalam hujan yang mematikan. Pandangan Dion menyipit. Sepertinya ia harus segera mengatasi masalah kurangnya energi mental ini. Baginya, melewatkan acara besar seperti ini adalah hal yang tidak dapat diterima. Menemukan metode untuk meningkatkan energi mental dengan cepat adalah tugas yang terlalu berat. Saya perlu mengubah cara saya menggunakan indera abadi sebagai gantinya. Dion terlalu terbiasa dengan inderanya yang sempurna. Sebenarnya, belajar menghemat indera adalah salah satu hal pertama yang harus dipelajari seorang kultivator. Namun, Dion tidak pernah membutuhkannya. Faktanya, hari itu dia memusatkan indera ilahinya ke dalam sebuah garis untuk mengetahui bahwa dunia konstitusinya adalah medan perang kuno. Satu-satunya saat dalam hidupnya yang dapat dia ingat pernah melakukannya. Saru, Lilith, tanpa ragu, keduanya mendekati Dion, mencari tempat di sisinya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Vargas? Wajah Vargas bahkan lebih pucat daripada saat dia memegang kaca kabut Dion. Itu meletus. Dunia gelembung ini sudah tamat. Dion mengabaikan Vargas. Jelas dia sudah kehilangan ketenangannya, mencoba mendapatkan informasi apapun darinya sekarang hanya akan membuang-buang waktunya. Oh, indera perasa Dion tertuju pada 3 pemuda berjubah merah yang mengamati dengan rasa ingin tahu. Senyum sinis terlukis di wajahnya saat melihat semua prajurit yang berlutut. Tanpa mempedulikan pihak manapun mereka bertarung, mereka meletakkan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Seseorang mencoba mengunci saya, semoga berhasil. Dion merasakan Skull berusaha menemukannya. Namun, dibandingkan dengan Dion, dia terlalu ceroboh. Seorang Immortal Saint yang masih terkunci dalam penggunaan Divine Sense tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukannya jika dia tidak ingin ditemukan. Karena kenyataan bahwa kultivasi jiwa terbagi menjadi 2 jalur setelah memasuki alam abadi, bahkan para alkemis tingkat yang mulia dan bahkan banyak dari tingkat empirin tidak dapat dianggap sebagai orang bijak spiritual. Suatu hari nanti, Vargas akan menyadari bahwa yang benar-benar membatasi dirinya dalam melihat tanaman obat surgawi dan menganalisisnya seperti yang dilakukan Dion adalah inderanya yang lemah. Kemudian, ia akan lebih terkejut lagi saat menyadari bahwa pria yang dikenalnya sebagai manusia biasa sebenarnya sudah menjadi spiritual sage. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2160, istri utama. Sepertinya semuanya menjadi menarik. Dion tersenyum kepada 2 wanita di sampingnya. Aku ingin tahu apakah kadal tua itu akan tiba tepat waktu untuk bersenang-senang. Saru dan Lilith merasa sangat nyaman di samping Dion, tetapi yang lainnya berkeringat hingga membasahi pakaian mereka. Bukan hanya karena mereka takut, tetapi juga karena panasnya meroket ke tingkat yang tidak wajar. Sebentar lagi, bahkan manusia Dao Realem tidak akan bisa bertahan hidup di dalamnya. Yang mulia Sacharo, Anda tidak bisa tinggal di sini. Saya bisa membawa Anda pergi.
Orang seperti Anda tidak bisa meninggal di usia muda. Melihat asistennya yang lain dan Vargas mengangguk bersama Belin, Dion merasa mereka sangat menggemaskan. Mereka tampak begitu panik sehingga tidak menyadari bahwa dialah yang paling santai di antara mereka semua. Dion menepuk bahu mereka masing-masing satu kali, cahaya keemasan samar menyelimuti mereka. Suhu tubuh mereka langsung kembali normal. Mereka hanya bisa menatap Dion dengan kaget. Oh, seorang manusia dengan pencapaian seperti itu dalam teori pembentukan? Dion tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah salah satu dari 3 pemuda berjubah merah. Kenapa kau tidak menjadi salah satu pelayanku? Kau akan hidup bahagia. Aku bisa menyiapkan banyak wanita abadi untukmu. Dion melirik ke atas. Ketiganya berdiri di atas piringan perak yang memiliki tepi yang berputar. Di tanah mengejar mereka seperti anjing setia, ada Skull dan Roy. Tidak tertarik, jawab Dion datar. Vargas, Emery, dan Belin menahan napas, merasa kesulitan bernapas. Hanya berdiri di sekitar orang suci abadi yang normal saja sudah sulit, apalagi mereka yang terlahir sebagai orang suci abadi. Udara mereka pada dasarnya berbeda dan mereka jauh lebih dicintai oleh surga. Pikiran untuk menolak tawaran mereka tidak pernah terlintas di benak mereka. Merupakan kebenaran yang tidak terungkapkan bahwa satu-satunya pilihan adalah mengatakan ya dan jalan lainnya adalah kematian. Di kejauhan, saat berlari menuju tembok kota, terlihat beberapa orang yang merasakan fluktuasi spasial, termasuk Zabel dan Taline. Setelah mendengar percakapan itu di tengah gemuruh lava, Taline merasa sulit menyembunyikan kegembiraannya. Tampaknya Zabel benar. Pemuda yang berbicara itu mengerutkan kening, tetapi sebelum dia sempat berbicara, wanita muda itu memotongnya. Jubahmu berwarna putih dan lencana alkemismu berwarna emas. Mungkinkah kau sudah masuk? Siapa namamu? Saudara-saudara Rock sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Membongkar kebohongan manusia yang sombong itu telah menjadi impian mereka selama seminggu terakhir. Namun, entah mengapa Yang Mulia Vargas tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, membuat mereka tertekan. Namanya Dion Sacharo. Mohon maaf atas kekasarannya, para hadirin yang terhormat. Yang Mulia Zabel berbicara mewakili Dion seolah-olah dia takut Dion akan salah menyebutkan nama. Dion mengangkat sebelah alisnya, seringai dalam hatinya semakin dalam. Jadi itu benar-benar kamu? Tatapan wanita muda itu menyempit, menatap Dion dari atas ke bawah. Kamu akan kembali bersamaku. Aku belum punya suami dan aku juga masih perawan, jadi aku tidak akan merendahkanmu. Kamu lebih dari memenuhi persyaratanku. Wajah kedua pemuda yang datang bersamanya tiba-tiba berubah, sementara bibir Dion berkedut. Apa yang salah dengan para dewa ini? Apakah mereka semua begitu sembrono dan tidak tahu malu? Jika kamu khawatir dengan wanita-wanitamu yang lain, aku juga tidak terlalu peduli dengan hal ini. Kamu dapat mempertahankan mereka jika kamu mau, tetapi tentu saja aku akan menjadi istri utama. Dion terdiam. Bukan hanya dia, tapi Taline dan Zabel, belum lagi Rock Brothers, yang berharap ini akan berjalan sangat berbeda, hanya bisa berdiri dalam keadaan terkejut. Zabel mungkin akan lebih baik jika membiarkan Dion melaporkan namanya sendiri karena awalnya dia tidak tertarik melakukannya. Dia bahkan tidak mau repot-repot melaporkan namanya sendiri sebelum menginterogasinya seolah-olah dia berutang sesuatu padanya. Adapun pemuda yang menawarkan wanita abadi kepada Dion sebagai imbalan untuk menjadi pelayannya, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin wanita yang telah ia rencanakan untuk diserahkan dapat dibandingkan dengan wanita muda ini? Nona Nightwell, ini bukan saat yang tepat untuk mencari tahu hal-hal ini. Jika Anda menyukai pria ini, mengapa tidak mengamatinya sebentar? Kita akan segera pergi ke tempat itu, bawa saja dia. Jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri di dunia yang lemah seperti ini, dia tidak akan pantas dengan reputasinya, bukan? Kata-katamu ada benarnya, Nona Nightwell menjawab tanpa emosi. Kau boleh ikut dengan kami, tetapi sejujurnya tidak masalah seberapa baik penampilanmu. Aku sudah memutuskan. Saat itu, wajah kedua pemuda itu sudah pucat, tetapi mereka tidak dapat berkata banyak lagi. Meskipun mereka terlahir sebagai Lower Immortal Science, Nona Nightwell ini adalah jenius terdepan di dunia gelembung Dark Flame mereka, yang terlahir sebagai Peak Immortal Saint. Bahkan dalam sejarah panjang mereka, tidak ada jenius seperti itu yang pernah lahir sebelumnya. Bahkan mereka, yang merupakan dua jenius terbaik dari generasi kolektif mereka, terlalu jauh tertinggal. Seiring berjalannya waktu, mereka telah mengejar kultivasinya, menjadikan mereka semua sebagai orang suci abadi puncak, tetapi ini hanya karena kesulitan memasuki alam surgawi abadi. Dia masih jauh lebih baik daripada mereka dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam itu. Nama saya Cristela Nightwell. Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia Dion. Nada bicara Cristela sedikit lebih hangat, seolah-olah dia benar-benar sudah menganggap Dion sebagai suaminya. Meskipun, lebih hangat, dalam kasusnya lebih seperti netral bagi orang lain. Dion hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung.
Mudah untuk menolak orang yang suka menuntut dan suka mengatur, tetapi Kristela tidak seperti itu. Mungkin wanita lain yang ingin menjadikannya suami akan mencoba membantai Saru dan Lilith di tempat mereka berdiri, tetapi dia tidak menuntut apapun selain menjadi istri pertama. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.